Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN 2025 tes online tahap kedua, yaitu tes bahasa Inggris dan Learning Agility. Di video kali ini, aku cuma bahas terkait dengan bahasa Inggris untuk pemantapan bagian reading comprehension. Lebih spesifik lagi, di sini aku akan membahas terkait dengan sinonim maupun antonim dari suatu kata yang ada di soal. Biasanya ini akan muncul di bagian reading comprehension. Karena ini adalah video part kelima, aku pengen nyambut juga teman-teman. Barangkali ada yang baru join di videoku langsung ke part 5 ini. Salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar seputar tes bahasa Inggris BUMN atau BUMN secara umum, teman-teman bisa cek melalui playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN, khususnya rekrutmen bersama BUMN 2025 ada di sini. Teman-teman cukup dengerin dari atas ke bawah gitu boleh, atau tinggal dicari video yang sesuai. Selain itu, teman-teman di sini juga bisa sambil cari informasi, barangkali teman-teman di sini membuka kesempatan untuk menjadi seorang karyawan tidak harus di BUMN, teman-teman bisa cek ya di sampingnya playlist ada postingan. Di sini aku akan memposting informasi lowongan pekerjaan secara berkala yang aku peroleh dari teman-teman rekruter dan aku cek keasliannya satu persatu. Jadi teman-teman tinggal lamar saja yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Jadi bisa bareng gitu ya teman-teman ya. Rekrutmen BUMN jalan, rekrutmen lowongan lain juga jalan. Dan terkadang ada BUMN yang membuka kesempatan kerja nggak melalui rekrutmen bersama BUMN, tapi jalur mandiri gitu. Silahkan nanti infonya dicari di sini. Ya, teman-teman, kita belajar bareng. Langsung ya, aku pengen masuk ke pembahasannya saja. Jadi gini, teman-teman. Berdasarkan pengalamanku mengikuti rekrutmen bersama BUMN tahun lalu dan sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah pernah, biasanya itu di bagian reading comprehension itu seringkali muncul pertanyaan yang menanyakan hal yang berkaitan dengan sinonim atau antonim. Rekrutmen bersama BUMN itu kan soalnya itu kan setara atau setingkat dengan TOEFL ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini aku pengen ngajak di beberapa bagian reading comprehension di videoku, aku akan memang membahas satu artikel penuh, satu bacaan yang panjang, kemudian aku akan ubah-ubah pertanyaannya. Tapi terkadang untuk reading comprehension aku akan bikin tipe ini. Jadi biar teman-teman itu paham gitu. Di samping ini adalah beberapa bentuk pertanyaan yang intinya sama, menanyakan sinonim. Jadi nanti kalau misalkan di soal beneran ada pola semacam ini, teman-teman jangan bingung. Oke? Dan satu lagi, nah ini adalah bentuk pertanyaan, ntar aku geser dulu. Nah ini adalah bentuk pertanyaan kalau sebaliknya menanyakan yang berkaitan dengan antonim atau lawan kata. Memang bentuknya macam-macam, bentuk pertanyaannya. Tapi di sini kalau yang antonim tuh biasanya kan ada kayak opposite of gitu-gitu ya. Terus ada kata antonim, opposite in meaning. Ada kata kuncinya teman-teman kalau antonim ya, most nearly opposite to is contrast, kadang kayak gitu, opposite meaning lagi, opposite of gitu-gitu terus kayak gitu. Jadi ada kata kunci semacam itu ya, jadi itu biasanya menanyakan terkait dengan antonim. Jadi nanti kalau di soal beneran itu akhirnya yang keluar itu sinonim atau antonim, teman-teman jangan bingung. Tapi di sini aku pengen menekankan teman-teman, pada saat kita ada di bagian reading comprehension, aku pribadi ya, kalau yang di soal tahun lalu tuh yang keluar tuh sinonim gitu. Antonim aku nggak keluar ya. Tapi mungkin juga keluar. Jadi gini, karena ini ada di reading comprehension, terkadang tuh sinonim tuh nggak harus yang bener-bener sinonim, teman-teman. Tapi bisa juga sinonim tuh ngelihat konteksnya gitu. Jadi misalkan kalau satu kata ini berdiri itu biasanya artinya apa, tapi kalau dari konteks itu plus pilihan jawabannya, ya itu satu-satunya jawaban yang cocok dengan sinonimnya, kayak gitu. Jadi nggak harus sinonim itu harus yang 100% sama. Terkadang itu the closest meaning. Jadi memiliki arti terdekat kayak gitu. Atau dalam konteks tersebut itu tuh masuk gitu teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap semua yang menanyakan seputar sinonim itu benar-benar bisa sama 100% kayak gitu. Nah, nanti dengan makin meningkatnya jam teman-teman dalam belajar, familiar dengan
must have words in TOEFL khususnya atau in English test gitu ya. English test for foreign language lah khususnya kayak gitu. Nanti teman-teman akan terbiasa gitu. Aku juga masih dalam proses belajar juga. Aku nanti akan perbanyak juga soal-soal latihannya ini biar kita bisa belajar bareng. Yuk teman-teman, kita akan masuk ke latihan soal bareng. Nanti teman-teman akan aku tampilin soal di sini. Pause dulu videonya dan tentukan jawabannya yang mana. Kalau teman-teman udah ngerasa oke yang ini boleh di play lagi, nanti lihat kunci jawabanku kayak gitu. Misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan atau ada koreksi barangkali dari yang aku bikin di sini ada yang salah, nggak apa-apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita nanti belajar bareng. Oke? Oke ya teman-teman ya, kita lanjut langsung masuk ke latihan soal yang pertama. Silahkan teman-teman ini pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal yang nomor satu. Soal yang nomor satu ini, jawabannya adalah, ya yang ditanya antonim ya, maka antonim atau lawan kata dari align berdasarkan konteks di atas adalah yang C, clash, gitu. Jadi bertabrakan. Jadi itu adalah antonimnya. Ntar aku geser dulu nih aku. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ingat ya. Di sini soal latihan ini aku benar-benar cuma nulis tipe soalnya sama ya. Sinonim, antonim. Karena tujuanku adalah biar teman-teman familiar dengan kata-katanya. Silahkan teman-teman, tiap pembahasan semacam ini boleh di-pause dulu sambil lihat terjemahannya, pembahasannya, maupun lihat arti dari pilihan jawaban lain yang bukan merupakan jawabannya. Biar nanti selesai nonton satu video ada beberapa vocabularies baru buat teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah yang C. Lanjut teman-teman, ke latihan soal nomor 2. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman. Nomor 2, untuk sinonim ya ini ya, ada tulisan sinonim dari sought after, jawabannya adalah B, popular. Gitu teman-teman. Jadi kalau dari artinya itu kan, his work highly sought after by collectors, dicari gitu, sangat dicari oleh kolektor gitu. Berarti kalau kayak gitu kan populer gitu karena tone dari kalimatnya itu kan positif gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ya teman-teman ya. Latihan soal nomor 3, silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Oke, nomor 3 jawabannya adalah meticulous, teman-teman tahu ya. Dia kan kayak teliti gitu. Berarti antonimnya adalah yang A, careless atau ceroboh. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut ya. Latihan soal nomor 4. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 4 ini, jawabannya adalah yang C, influence. Kalau teman-teman artikan footprint sebagai footprint, jejak kaki kayak gitu misalkan, ya artinya agak masuk akal teman-teman. Gitu. Karena ini perusahaan gitu ya. Perusahaan ke pasar internasional kan nggak cuma sekedar tahu lokasinya, tahu jalurnya, tandanya, tapi apa ya influence, pengaruh gitu. Jadi ini contoh mengartikan berdasarkan konteks gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mungkin menemukan di TOEFL kalau di rekrutmen bersama BUMN besok kayak begini keluar teman-teman paling nggak tahu konteksnya. Oke ya teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 5, silahkan tentukan jawabannya. Oke, nomor 5. Jadi gini teman-teman, sebelum aku
tunjukin jawabannya. Anggap aja teman-teman nggak ngerti artinya ini apa. Tapi terkadang kita tuh terbantu gitu dengan has been bla bla bla. Kita nggak tahu apa ini. To be better accommodated. Hmm, jadi lebih bagus gitu. Kalau sesuatu dibikin lebih bagus, artinya katanya ini sifatnya apa? Katanya ini sifatnya positif. Yang ditanya antonim, lawannya. Lawannya positif adalah negatif. Begitu kita lihat ke pilihan ganda, improve, positif, upgraded, di-upgrade, positif, enhanced, positif, renew, diperbarui, positif. Ya kemungkinan berarti yang nggak ngerti artinya nggak apa-apa gitu. Jadi beberapa soal bisa dihadapi dengan cara kayak gini, teman-teman. Apakah itu jawabannya? Ya, jelas yang Deteriorated itu artinya memburuk gitu. Kalau revamped itu kan diperbarui, ditingkatkan. Pokoknya A sampai D itu secara konteks tuh mirip-mirip lah artinya, bisa saling menggantikan di atas sana gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 6. Ini termasuk familiar. Ini kalau nggak salah aku tahun lalu tuh keluar soal ini deh, istilah kata ini deh, teman. Perseverance itu tuh tahu kan ya teman-teman ya artinya ya. Pantang menyerah gitu. Jadi sinonimnya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B ya, ketekunan gitu. Tekun. Ya, tekun, tekun. Betul. Jawabannya adalah yang B gitu. Persistence, ketekunan. Yang ditanya karena si nonim. Oke. Bagi teman-teman yang nonton video ini, aku ingetin lagi, begitu ngeliat pembahasanku gini, boleh di-pause, lihat pilihan ganda lain yang aku kasih artinya dalam kurung. Barangkali itu akan keluar di soal atau membantu pada saat teman-teman mengerjakan soal bahasa Inggris apapun nanti ke depannya. Oke, lanjut. Latihan soal nomor 7. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The technological revolution has altered the way people communicate, work, and interact with the world around them. Has altered. Telah merubah the way people communicate. Bagaimana orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Intinya gitu. Nah, antonimnya berubah gitu ya, atau merubah adalah berubah berarti tetap. Kalau tetap artinya apa teman-teman? Ya, yang A ya teman-teman ya. Remain. Antonimnya adalah yang A. Karena semua pilihan yang B, C, D, E itu dimodifikasi, berubah, berubah, pindah gitu. Cuma A yang tetap gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor, aduh udah kebuka lagi, nomor 8. Sinonim dari responsible. Jawabannya adalah, lihat nggak tadi? Oke, nomor 8 jawabannya adalah yang D. Mouse-nya nyangkut nih, mouse-nya nyangkut minuman. Oke. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya, bertanggung jawab, accountable gitu. Kalau yang lain kan negatif semua tuh, accountable doang yang positif. Padahal balik lagi, responsible ini positif. Sinonim berarti yang sama, berarti cari yang positif juga. Yang trik itu nanti kalau yang pilihannya juga positif semua tuh gitu. Nggak apa-apa, nanti kita latihan di soal selanjutnya. Oke, teman-teman, ini adalah nomor 9. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Yang mana nih? The negotiation between the two countries resulted in a landmark agreement. Landmark itu kan biasanya kan itu ya, tempat simbolis gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau di konteks ini, landmark artinya apa, teman-teman? Ya, landmark itu artinya adalah penting, kayak gitu. Monumental gitu bisa. Gitu. Jadi jawabannya di sini harusnya apa? Ya, A, tidak menarik. A, remarkable. Karena kalau yang B itu significant, major, notable, monumental, itu bisa di kata landmark di atas di soal itu bisa digantiin itu semua sih kalau lihat konteks kayak gitu. Landmark itu kan penting, terkenal kayak gitu. Menarik, sangat menarik gitu-gitu. Atau menguntungkan gitu juga bisa. Cuma di sini antonimnya adalah A. Ingat, jangan diterjemahkan kata secara umum kayak dari kamus. Kata bisa didekati menggunakan
pendekatan closest meaning berdasarkan konteks karena ini termasuk bagian dari reading comprehension. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 10, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Comprehensive. Sinonim komprehensif. Apa tuh? Ya, jawabannya adalah yang B, complete, lengkap. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 11. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Oke, untuk nomor 11 ini jawabannya adalah yang D, outdated, ketinggalan zaman gitu. Inovatif, inovatif, advance, kreatif, progresif gitu. Itu kan sifatnya kema. Oke, sorry teman-teman, ada iklan bentar barusan. Jadi aku ulang lagi ya untuk soal nomor 11 gitu. Jadi yang pilihan A, B, C, E itu adalah perubahan ke arah lebih baik gitu. Karena yang antonim dari inovatif, maka cari yang negatif aja. Intinya gitu ya triknya ya. Nanti makin lama harusnya teman-teman makin cepat itu untuk mengetahui. Bahkan orang yang tidak tahu arti komplit dari kalimatnya bisa tahu menggunakan kata-kata atau vocabularies yang terbatas gitu ya. Lanjut teman-teman, kita belajar lagi. Latihan soal nomor 12, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sinonim dari steady. Jawabannya adalah, ya, sinonimnya steady itu adalah konstan. Kayak gitu. Karena steady itu ya stabil gitu ya, stable kayak gitu teman-teman. Itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Latihan soal nomor 13, silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Hati-hati ya. Oke. Gampang ya teman-teman. Nomor 13, antonim dari aktif adalah ya D, pasif. Otomatis itu teman-teman. Lanjut. Ke latihan soal selanjutnya nomor 14, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The delegation from the International Trade Conference was impressed by the country's new economic policies. Delegation, berarti jawabannya adalah yang sinonimnya ya grup ya teman-teman ya. Jadi orang yang dikirim, kelompok gitu ya, kelompok orang yang dikirim untuk ini mewakili suatu tujuan gitu. Sinonimnya adalah grup. Oke teman-teman. Kenapa kok kelompok? Padahal ini tulisannya was impressed gitu. Karena kelompok ini dilihat di dalam konteks ini, jangan sampai nanti ada yang nanya ya. Jadi the delegation of the International Trade Conference, delegasi dari konferensi perdagangan internasional. Berarti yang dimaksud tuh ya semua delegasi kan ya, semua perwakilan itu kan. Cuma dalam konteks ini, karena semuanya itu impressed, maka the delegation-nya itu tuh dianggap sebagai satu kesatuan tunggal. Tapi sebenarnya itu juga kelompok gitu, nggak cuma individu gitu. Banyak banyak orang gitu, groups, lebih ke yang grup ya. Lanjut ke latihan soal nomor 15. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Antonim dari heated. Heat, panas. Tapi di sini apakah itu artinya panas? Ya, jawabannya adalah D, calm, tenang, kayak gitu. Gitu ya. Sparked, heated debate, gitu. Jadi debat yang sengit, kayak gitu, teman-teman. Bisa dibilang has sparked, memicu, heated debates, debat yang bukan dipanasi, kayak gitu ya. Sengit bahasa ininya ya, bahasa Indonesia-nya gitu. Kalau debat sengit, antonimnya
Debat sengit ya, ya tenang gitu ya teman-teman ya. Atau penuh emosi bisa, intens juga bisa gitu kan ya kalau heated itu. Oke, kita lanjut. Latihan soal nomor 16, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The discovery of new fossils has shed light on the evolutionary process of early human ancestors. Sinonim dari shed light artinya adalah ya sinonim ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C, clarify gitu. Jadi lebih kayak bikin ngasih pencerahan gitu, memberi kejelasan gitu juga bisa, menerangkan gitu bisa. Yang paling mendekati untuk sinonim adalah yang C, karena yang lain adalah negatif semua kebetulan pilihannya. Lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 17, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Antonim dari crucial. Jawabannya adalah crucial ini misalnya kita sebut vital, penting gitu ya berarti ya. Antonimnya apa? B, berarti irrelevant, tidak penting gitu. Karena di sini jawabannya itu ya teman-teman ya, berdasarkan pilihan yang ada irrelevant, sangat penting gitu. Irrelevant tuh tidak relevan. Ya, paling mendekati itu teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 18, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya sinonim dari robust. Jawabannya adalah ya, nomor 18 jawabannya adalah yang strong, kuat gitu. Jadi robust strategi bisa diartikan sebagai strategi yang kuat untuk menghadapi apa, to address, menghadapi challenges, tantangan of an increasingly competitive market, market pasar yang semakin kompetitif kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Kalau weak, fail, fragile, delicate itu kan lebih negatif ya teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 19. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sambil minum boleh. The antonym of heritage. Apa tuh? Jawabannya nomor 19 adalah yang ya, modernity atau modernitas gitu. Cultural legacy bisa, cultural legacy, warisan budaya itu bisa kan ya, inheritance itu juga bisa, itu juga warisan juga kayak gitu. Tapi kan ini kan lebih ke masa lalu gitu ya, sejarah antonim ya modernitas gitu. Lanjut ke latihan soal nomor 20, jawabannya adalah ya, sinonimnya dari efisiensi adalah jelas yang D ya teman-teman ya, effectiveness gitu, menghasilkan hasil yang optimal lah kayak gitu ya teman-teman ya, sinonimnya effectiveness lah gitu ya. Oke. Oke teman-teman, itu adalah akhir dari latihan reading comprehension yang berfokus pada sinonim dan antonim dari suatu kata yang berasal dari artikel. Mungkin nanti di soal beneran teman-teman itu akan melihatnya dalam satu artikel penuh kayak gitu. Jadi biasanya sinonim atau antonim itu akan ditanyakan bareng, misalkan berkaitan dengan maksud dari artikel tersebut apa, kemudian which of the following gitu ya, masa mana dari pernyataan berikut yang benar, mana dari pernyataan berikut yang salah gitu-gitu. Biasanya ada sisipan sinonim atau antonim. Oke, nanti ke depan aku akan coba upload
cukup banyak dengan model semacam ini untuk mempercepat teman-teman menghafal kosakata baru, khususnya yang sering muncul di TOEFL. Harapannya makin teman-teman menguasai itu, karena rekrutmen bersama BUMN itu setara dengan TOEFL, teman-teman juga aku doain kata-kata yang udah dipelajari ini banyak yang keluar gitu. Jadi biar nanti bisa lebih mudah untuk mengerjakan soal di rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini khususnya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau mau diskusi atau ada koreksi apapun itu boleh tuliskan di kolom komentar, dan kalau mau diskusi seputar karir teman-teman bisa hubungi aku lewat media-media yang ada di sini. Semoga nanti ke depan kita bisa saling berbagi ya teman-teman ya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.